Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak Salatiga, telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa dalam program Lentera Ramadan. Kali ini kita akan berbincang tentang keistimewaan bulan Syawal. Mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasanya lancar Bapak? Lancar. Alhamdulillah. Tetap sehat. Tetap sehat ya Pak ya? Iya betul. Termasuk kegiatan yang kita laksanakan kali ini ya Bapak, kita akan berusaha untuk menggali lebih dalam lagi mengenai tema ini. Setelah Ramadan ini nanti kita akan memasuki bulan Syawal. Nah ini gini Bapak, ketika kita memasuki Ramadan kemarin, kita berlapar, berdahaga, itu nanti endingnya yang diharapkan adalah ketakwaan. Nah ini sebelum kita mengulik masalah Syawal ini, nanti kita sedikit mengupas dulu ini. Ramadan kemarin artinya membakar. Apa sih sebenarnya yang kita bakar itu Pak? Iya betul. Jadi bulan Ramadan itu sesuai dengan namanya, itu diambil dari kata Ramadan yarmadu Ramadan. Membakar. Apa yang dibakar? Adzunub, dosa-dosa. Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan pembakaran kesalahan, keluputan dan dosa-dosa kita. Dan nanti selesai melewati Ramadan ini berarti pembakarannya sudah selesai. Ibarat emas itu sudah jadi emas sekarang, sudah disepuh, sudah jadi. Maka kita usahakan selesai Ramadan kita betul-betul sudah menyepuh semua dosa-dosa kita dan sudah kempling kembali, bersih kembali dari noda-noda dosa. Ya, nah kemarin itu ketika kita diperintah untuk menahan lapar, menahan dahaga, itu hubungan dengan membakar itu seperti apa? Jadi begini, pada saat berpuasa itu secara otomatis kita dengan menahan lapar, menahan dahaga, menahan hubungan suami istri di siang hari, dari sejak terbit fajar atau imsak sampai waktu maghrib, itu secara otomatis itu adalah wahana untuk membakar dosa-dosa kita. Nah, karena di bulan puasa itu kan kita berusaha mengekang seluruh hawa nafsu ya, dorongan-dorongan hawa nafsu. Maka di saat itulah dosa-dosa kita terbakar dengan sendirinya. Apalagi ditambah dengan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wah, tambah lengkap lagi. Jadi terus ini setelah Ramadan usai, ini kita menginjak ke bulan Syawal. Ya. Syawal itu sendiri secara bahasa artinya apa Pak? Syawal itu secara bahasa itu meningkat ya. Jadi kalau apa yang harus ditingkatkan ini? Yang harus ditingkatkan adalah amal ibadah kita dan kualitas ketakwaan kita. Karena kita kan setelah bulan Ramadan kemarin, kita kan sudah terbentuk menjadi orang yang senantiasa bertakwa. Perlu diingat bahwa buah dari Ramadan itu tatakun kan, itu kan kata kerja. Jadi tatakun itu selalu dan akan selalu bertakwa. Jadi sedang bertakwa, akan selalu bertakwa, itu maknanya. Continuous, betul, continuous gitu. Karena sifatnya continuous, maka di bulan Syawal ini tentu kita akan menjadi meningkat keadaan kita. Apa yang meningkat itu? Satu ya, diri kita sendiri ini akan semakin tertotoh. Karena di bulan Ramadan kemarin itu kan bulan penataan diri, kedisiplinan diri. Kita kan disiplin mulai sahur. Kalau buka saya kira disiplin semua ya, tapi sahur, kemudian niat puasa harus di malam hari gitu ya, kita disiplin. Kemudian disiplin dengan segala yang membatalkan. Bentuk kedisiplinan ini tentu akan membentuk profil di bulan Syawal itu. Orang yang lulus dari pendidikan Ramadan akan membentuk profil orang yang disiplin. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah membentuk peningkatan amal. Nah di bulan Ramadan itu kan kita banyak beramal ya, banyak beramal, kemudian juga banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini juga akan nanti terpatri di bulan
Syawal ini kita sudah terbentuk juga, termasuk qiyamul lailnya dan lain sebagainya. Jadi itu bulan peningkatan amal. Tapi kadang fenomena yang kita temui gini Pak, Ramadan kita gencar beribadah, tadarus hampir di setiap musola, di setiap masjid itu selalu menggema bunyi ayat Al-Quran seperti itu. Tapi ketika Syawal masuk, 1 Syawal, ini sudah Idul Fitri, tapi kadang ya sudah cukuplah kemarin itu. Apakah itu juga indikasi bahwa Ramadan kemarin tidak berhasil untuk membakar diri seperti itu? Iya. Nah, jadi itu betul. Jadi itu keberhasilan pembentukan tarbiyah Ramadan itu perlu dipertanyakan. Jadi itu hanya bisa dikatakan gugur kewajiban saja. Jadi yang dimaksud bulan peningkatan dan orang yang meningkat di bulan Syawal itu bukan kategori orang yang hanya gugur kewajiban, tetapi memang betul-betul menempa diri di bulan Ramadan itu agar kita kualitas ketakwaannya meningkat, dosa-dosanya itu dibakar dalam bulan Ramadan. Nah kemudian di bulan Syawal ini kita mendapatkan buah dari pendidikan di bulan Ramadan itu. Jadi tidak gugur kewajiban. Untuk menjaga agar tetap istiqomah, amalan yang mungkin selama Ramadan itu kita jalankan dengan semangat, dengan banyaklah ibadah-ibadah yang ini memang menjadi penyemangat kalau Ramadan itu ya Pak. Itu bagaimana untuk menjaga agar tetap istiqomah? Agar tetap istiqomah itu kita perlu melestarikan nilai-nilai Ramadan. Nilai Ramadan itu yang pertama nilai kedisiplinan tadi ya. Orang di bulan Ramadan ditempa untuk menjadi orang yang disiplin, karena selisih 1 menit saja ketika sudah imsak atau ketika sudah fajar ya terbit, kan kita sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri dan lain sebagainya. Nah kemudian yang berikutnya kita itu dilatih untuk menjadi orang yang berintegritas atau orang jujur. Nah nilai-nilai ini apabila kita agar meningkat amal ibadah kita di bulan Syawal, nilainya harus tetap dilestarikan, nilai kejujuran. Ramadan itu kan jaminannya langsung Allah ya, as-shaumuli wa ana ajizi bihi, dalam hadis qudsi itu. Puasa Ramadan itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas gitu ya. Itu karena apa? Karena itu nilai integritas antara seorang hamba dengan Allah langsung. Kan nggak ada yang tahu ya yang batal di bulan Ramadan itu ya hanya kita dengan Allah kan. Nah nilai-nilai kejujuran itu harus tetap dilestarikan. Kemudian yang ketiga itu nilai ubudiyah ya. Nilai ubudiyah itu di bulan Ramadan kita kan rajin ya. Selain berpuasa kita rajin tadarus. Kemudian yang berikutnya rajin sholat sunnah termasuk sholat tarawih gitu kan, tuh qiyamul lail. Nah ini perlu terus dilestarikan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Barulah kalau nilai-nilai ini kita lestarikan, itu yang dinamakan menjaga keistiqomahan dari bulan Ramadan. Berarti gini, untuk Ramadan kemarin kita berpuasa 1 bulan penuh istilahnya. 1 bulan, ya. Dan setelah 1 Syawal kita itu istilahnya pesta makan gitu ya Pak ya. Ya. Nah ini sama Rasulullah juga masih disunahkan lagi untuk puasa Syawal, ngeten nggih. Lah ini apa nggak cukup ini Pak? 30 hari ini sudah kita tempa dengan menahan lapar, menahan dahaga. Lah ini masih disunahkan lagi untuk berpuasa. Ini gimana ini? Memang puasa, esensi puasa sendiri apa sedemikian hebatnya seperti itu Pak, untuk membentuk sebuah pribadi yang sesuai dengan ditargetkan sebagai pribadi yang tatakun seperti itu tadi. Betul. Jadi ibadah kepada Allah itu ada ibadah pokok, ada ibadah suplemen. Nah ibadah pokok itu kan yang wajib bagi kaum muslimin itu adalah puasa Ramadan. Sementara kenapa kok masih ada 6 hari di bulan Syawal itu ya, dianjurkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah ini semacam suplemen gitu, dan itu juga perlu diingat bahwa amal ibadah kita itu punya keistimewaannya masing-masing. Jadi kalau Ramadan itu kan man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam, bisa menghapus dosa-dosa yang lalu. Kalau Syawal faka'annama shomad dahr, seperti puasa 1 tahun. Nah kalau haji punya keistimewaan sendiri, seperti kayaumi waladathu ummuh. Kalau haji itu
Jadi seperti baru dilahirkan dari ibu. Nah, kemudian zakat itu punya keistimewaannya sendiri. Sama dengan sekarang syahadat. Ini sama-sama rukun Islam ya. Syahadat itu walaupun 70 tahun bahkan 100 tahun dalam kekufuran, begitu bersyahadat dia langsung dianggap mulai dari nol. Nah, jadi masing-masing rukun Islam, masing-masing ibadah itu memiliki keistimewaannya sendiri. Jadi tidak kemudian sudah 1 bulan ya kita ini sudah cukup bekal 1 tahun gitu ya. Bahkan kan tidak hanya itu, masih disunahkan lagi puasa Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bait gitu ya, yang tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Komariah gitu, tiap bulannya. Nah, ini dilanjutkan dengan ini tradisi yang mungkin ada di masyarakat ini, Pak, sawalan gitu. Nah, ini sawalan seperti ini apa memang disunahkan istilahnya atau bagaimana? Jadi begini, sawalan itu tradisi ya. Yang disunahkan itu kan puasa 6 harinya, tetapi rata-rata kan begini. Banyak orang yang puasa itu langsung mulai tanggal 2 gitu ya. Nah, berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Berarti tanggal 8 itu kemudian sawalan. Bahkan seperti ada apa ya, hari raya Syawal gitu ya. Betul. Itu tradisi ya di kalangan kita. Karena apa? Setelah 6 hari berpuasa, kita itu seperti mensyukuri dan merayakan kembali. Ya, kalau Idul Fitri itu kan merayakan 30 hari, bukan 31 bulan ya. Nah, yang 6 hari ini kemudian dirayakan lagi. Bahkan Syawalan di mana-mana itu memiliki tradisinya sendiri-sendiri ya. Ada yang pakai kupat gitu ya. Kupatnya saja itu bentuknya khas gitu ya. Kupat itu ngaku lepat gimana, Pak, penjabarannya, Pak? Iya, itu kan begini ya. Agar betul-betul bulan Ramadan itu betul-betul membakar seluruh dosa dan kesalahan kita. Kan ada hakullah dan hakul adami. Hakullah itu sudah selesai mestinya di bulan Ramadan. Kemudian di Idul Fitri ada silaturahim, saling memaafkan, itu hakul adami. Nah, biar lebih mantap lagi itu diistilahkan ngaku lepat. Nah, kupat ngaku lepat. Ada pengakuan dari diri kita dan kemudian ada keinginan dan permohonan maaf kepada orang lain. Nah, orang lain kemudian memberi maaf. Disitulah makna dari tradisi kupatan itu. Iya. Iya, kental sekali gitu. Kental sekali. Tradisi sawalan itu tadi. Iya, dan memang hakul adami itu kan sebetulnya memang lebih berat ya. Tapi dengan istilah, tapi kalau hanya buat kupat dimakan sendiri kemudian tidak diterjemahkan, tidak diinterpretasikan dalam bentuk ngaku lepat, kemudian tidak mengaku salah dan tidak berusaha minta maaf, yo masih tetap saja ini tidak ada nilai-nilai yang kita petik gitu ya. Dan ini terakhir, Pak, untuk bincang kita sebenarnya menarik, ingin lebih dalam lagi masalah ini sawalan. Ini setelah Syawal menginjak ke Dzulhijjah. Oh ya. Kira-kira antara Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah ini kesinambungan kaitannya dengan amalan yang seperti kita singgung awal tadi, apakah juga akan berkelanjutan? Makna apa sebenarnya antara membakar, fitrah, dan ini Dzulhijjah ini? Oh iya. Jadi makna membakar otomatis di bulan Ramadan kita membakar seluruh dosa-dosa kita, terutama yang hakullah itu sudah otomatis ya. Yang hakul adami kita selesaikan di Idul Fitri dan hari-hari berikutnya dengan ngaku lepat kemudian minta maaf. Udah. Nah, kemudian sekarang bersambung dengan Dzulhijjah. Tidak cukup sampai di situ. Dzulhijjah ini juga menyiapkan menu-menu istimewa itu yang seperti kayaumi waladadhu ummu itu, seperti dilahirkan ibunya, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh ke sana gitu ya. Nah, relasinya sendiri seperti apa? Kalau relasinya sendiri, jadi diharapkan ini setelah Ramadan, kemudian masuk di Syawal ada peningkatan kan. Nah, puncaknya itu pada saat di musim haji itu kita mengunjungi Baitullah, tetapi persoalannya ini kan antriannya panjang ya.
yang bisa kontinu sampai berakhir di sana gitu ya, di musim haji dan berakhir di Arafah, kemudian ke Muzdalifah dan Mina, kemudian kembali ifadah selesai sampai wada. Itu bagi orang yang memang ada di sana. Untuk bisa memaknai ketika yang belum bisa pergi ke sana bagaimana? Cara memaknai, kita tanamkan keinginan untuk bisa ke sana dan jaga keistiqomahan, pembakaran dosa, peningkatan amal ibadah kita ini, keistiqomahannya kita jaga gitu ya. Tentu kita ini juga berusaha ya dengan cara store ya, melakukan pendaftaran, setoran awal, walaupun antriannya sampai 30 ya sekarang ya, sampai 30 tahun gitu ya. Nah, kita usahakan mudah-mudahan tahun ini juga ini Indonesia bisa memberangkatkan jamaah hajinya walaupun tidak penuh seperti tahun-tahun ketika belum pandemi gitu ya. Nah, sehingga saudara-saudara kita ini ada yang bulan Ramadan terbakar dosanya, bulan Syawal meningkat amalnya, puncaknya di bulan haji betul-betul nanti bisa sampai di Baitullah sana. Harapannya seperti itu. Iya ya. Terima kasih Bapak sudah bisa bergabung bersama sahabat Kemenak Salatiga semuanya. Mungkin lain waktu bisa kita obrolkan kembali dengan tema dan tempat yang berbeda. Sekali lagi terima kasih. Demikian tadi perbincangan saya dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Bapak Haji Taufikur Rahman SAG MSI. Saya Maria Ulfa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.